Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara wasiat indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah ketika kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam kondisi sulit. Di antara kebiasaan orang-orang soleh, ketika mereka dalam kondisi lapang, mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebagaimana kita tahu, manusia itu kadang dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sulit. Dan sebaliknya, kebiasaan orang-orang yang buruk, mereka sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika mereka ditimpa kesulitan atau musibah saja. Oleh karenanya, Allah menyinggung orang-orang musyrikin yang mana mereka ingat kepada Allah ketika mereka ditimpa kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki dalu mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana min qabl." Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana musibah yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh kisah yang pertama, satu di antara banyak kisah orang-orang soleh yang mana mereka taat kepada Allah di saat lapang, kemudian ia ditolong Allah ketika ditimpa kesulitan atau musibah, adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam kondisi marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Nabi Yunus berdoa, Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah sebutkan atau Allah jelaskan dalam ayat yang lain, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan karena Nabi Yunus dahulu sering bertasbih, sering salat, sering mengingat Allah, tentu ia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Di sini Allah sebutkan kenapa ia diselamatkan, karena selama ini ia biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah." Ingatlah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, maka pasti Allah akan mengingatmu dalam kondisi sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun sebaliknya, jika seseorang ketika dalam kondisi lapang, ia lupa kepada Allah, malah ia gunakan kelapangannya untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat, sebagaimana sebagian orang ketika ada duit banyak buat berfoya-foya, buat berinvestasi yang haram, atau ketika punya sisa uang yang banyak, bukannya ditabung, malah buat berjudi. Apalagi tren di zaman sekarang itu judi online. Jangan sampai kelapangan yang ada saat ini apabila digunakan untuk bermaksiat akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Sebagaimana Fir'aun adalah satu dari sekian banyak orang yang ketika lapang ia lupa kepada nikmat-nikmat Allah. Bahkan ia Fir'aun menggunakan harta
kekuasaan, bahkan bala tentaranya untuk memusuhi Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sampai di mana Fir'aun di puncak-puncak kezalimannya, ia kejar Nabi Musa dan pengikutnya. Begitu ia Fir'aun mengejar Nabi Musa sampai ikut menyeberangi laut yang terbelah, maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka saat itu Fir'aun baru sadar mau kembali kepada Allah. Fir'aun mengucapkan tasyahud yang diabadikan dalam Al-Quran, La ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Namun akhirnya keimanannya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua contoh kisah yang berbeda. Yang satu banyak mengingat Allah, banyak beribadah kepada Allah ketika kondisi lapang, lalu Allah menyelamatkan ketika kondisi sulit, yaitu Nabi Yunus. Yang satu lagi Fir'aun, ia lalai bahkan ingkar ketika dalam kondisi lapang, maka Allah campakkan ia ketika dalam kesulitan menjelang ajalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita lihat diri kita masing-masing. Jika kita saat ini dalam kondisi lapang, keluarga sehat, istri patuh, anak taat, keuangan cukup, atau bahkan berlebih, maka gunakan kondisi kelapangan tersebut untuk semakin bertakwa serta bersyukur dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kondisi di antara kita saat ini ada yang sedang diuji dengan kesempitan, entah sedang sakit, keuangan sulit, atau kondisi keluarga yang kurang baik-baik saja, maka coba introspeksi diri. Jika dahulu saat kondisi lapang kita banyak ingat dan tidak bermaksiat kepada Allah, maka bergembiralah karena pertolongan dari Allah akan segera tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil batil hakim wa qur rabbi ighfir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tas'ilun bi nadar wa udunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa daru fahisha ma dhahara minhu ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduru jumati wal jama'ah wa alamu annahu amara bi amrin bada fi nafsihi wa tanna bi malaikati qudusihi. فقال تعالى ولم يزل قولا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله